طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل علم الحديث من أشرف العلوم ونضر وجوه من تعلمه وعلمه في الدنيا وفي يوم المعلوم. أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حقق الإحسان. طيب. Pada kali ini kita akan bahas tentang apa itu hadis syadz ya. Hadis syadz. Perlu kita ketahui bahwa hadis syadz ini termasuk hadis yang dhaif. Baik. Apa sih pengertian hadis syadz itu? Hadis syadz secara lughah dari kata syadza. Dari kata syadza yang bermakna infarada. Makna itu infarada menyendiri. Jadi secara lughah syadz adalah al-munfaridu anil jumhur. Al-munfarid anil jumhur, yaitu menyendirinya seorang dari kebanyakan orang. Tetapi secara istilah adalah marwahul maqbul mukhalifan liman aula minhu, yaitu periwayatan dari seseorang yang makbul, dari seseorang yang diterima, liman huwa aula minhu, terhadap periwayatan apa yang lebih utama dari rawi tersebut. Jadi menurut lughah adalah al-munfaridu anil jumhur, sedangkan menurut istilah adalah marwahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu, yaitu periwayatan hadis tersebut dari rawi yang makbul, tetapi dia menyelisihi periwayatan dari rawi yang lebih utama dari dia tersebut. Akan tapi Imam Syafi'i ya, terkenal beliau Imam Syafi'i memiliki ta'rif mengenai hadis syadz tersendiri. Apa ta'rif menurut Imam Syafi'i yang membicarakan tentang hadis syadz ini? Yaitu ta'rif beliau adalah marwa thiqah mukhalifan li riwayatin nas, yaitu adalah apa yang diriwayatkan dari seorang rawi yang thiqah tetapi dia menyelisihi kebanyakan orang. Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan dua syarat dalam ta'rif ini. Yang pertama itu riwayat thiqah, yaitu periwayatan dari rawi yang thiqah. Dan yang kedua, wujudul mukhalafah, adanya perselisihan dari hadis tersebut. Itu adalah ta'rif dari Imam Syafi'i. Jadi bisa kita dapat ambil faidah bahwa apabila periwayatan seseorang rawi yang dia itu thiqah tetapi tidak menyelisihi banyak orang, maka ini bukan dinamakan hadis syadz menurut Imam Syafi'i. Dan juga apabila hadis itu rawinya adalah rawi yang dhaif tetapi dia menyelisihi banyak orang, imma adadan atau tawthiq, maka ini juga bukan hadis syadz menurut Imam Syafi'i. Tetapi apabila rawi dhaif menyelisihi yang lebih utama dari dia, maka dinamakan itu hadisnya adalah hadis yang munkar. Yang kedua, ada ta'rif syadz menurut Al-Khalili. Al-Khalili dia ini mengambil ta'rif dari Al-Huffaz ya. Yaitu ta'rifnya ma laysa lahu illa isnadun wahidun yashuzzu bihi thiqatun aw ghairuhu, yaitu hadis yang menyendiri mau rawinya thiqah atau bukan thiqah. Jadi menurut Al-Khalili adalah hadis yang menyendiri mau rawinya thiqah atau tidak thiqah, yang penting dia menyendiri dalam hadis tersebut, maka itu dinamakan hadis yang syadz menurut Al-Khalili. Tetapi apabila kata Al-Khalili, apabila menyendirinya itu seorang rawi yang thiqah, maka tawakuf mengenai hadis tersebut. Tetapi apabila menyendirinya itu yang bukan thiqah, maka hadisnya mardud. Apa itu mardud? Mardud adalah hadis yang ditolak. Jadi intinya syadz menurut Al-Khalili adalah cuma satu syarat aja. Apa itu? Tafarrudur rawi, menyendirinya seorang rawi. Akan tapi ulama menyelisihi atau mengkritik ta'rif dari Al-Khalili ini. Kenapa? Karena apabila tafarrudus thiqah, maka bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Hadis innamal a'malu binniyat itu hadisnya tafarrudus thiqah. Innamal a'malu binniyat ya. Yang hadis yang ada di kitab Al-Bukhari. Kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Innamal a'malu binniyat itu tafarrudus thiqah. Kenapa? Karena dari Nabi SAW, yang meriwayatkan dari Nabi SAW adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab thiqah. Dan dari Umar bin Khattab ada Alqamah ibn Waqqas. Dan dari Alqamah ibn Waqqas ada Muhammad ibn Ibrahim. Sampai ke Imam Bukhari, mereka tafarrudus thiqah. Dan apabila ta'rifnya syadz itu tafarrudus thiqah, dibilang syadz, maka ini dikritik oleh para ulama. Jadi yang rajih dalam ta'rif syadz itu adalah yang ditarifkan oleh Ibnu Hajar.
yang dimana yang telah kita singgung tadi di awal-awal, yaitu marwahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu, yaitu periwayatan dari rawi yang diterima tetapi dia menyelisihi siapa yang lebih utama dari dia. Dan syaz ini ada dua macam. Syaz ada dua macam, yaitu syaznya berada di matan dan juga syaz yang berada di sanad. Misalkan kalau misalkan syaz berada di sanad, misalkan ini seorang rawi. Yang pertama, seorang rawi meriwayatkan hadis misalkan secara mursal, meriwayatkan hadis secara mursal misalkan, tanpa menyebutkan sahabat. Tetapi yang kedua ini dia meriwayatkan hadis secara marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dia ini thiqah, yang dia ini lebih thiqah misalkan. Dan ini menyelisihi yang ini. Dan ini dinamakan hadisnya syadz, dan ini dinamakan hadisnya mahfudz. Jadi lawannya kata syadz, hadis yang diterima adalah hadis mahfudz, yaitu hadis mahfudz yang diterima. Sedangkan hadis syadz itu hadis yang ditolak karena menyelisihi yang lebih utama dari dia. Ini contohnya di mana? Di syadz di sanad. Kalau misalkan syadz di matan biasanya itu terjadi ketika misalkan ada seorang rawi dia meriwayatkan hadis itu dari perkataan Nabi SAW, sedangkan jumhurnya para rawi yang lebih thiqah dia meriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW. Misalkan yang satu ini perkataan, yang satu ini perbuatan. Itu mana yang diambil? Yang perkataan atau yang perbuatan? Tetapi yang paling banyak meriwayatkan itu dari perbuatan misalkan. Nah, yang perbuatan ini adalah hadis yang mahfudz dan yang perkataan adalah hadisnya syadz, seperti itu. Dan dapat kita ketahui bahwa syadz adalah hadisnya ditolak, sedangkan hadis yang diterima yaitu lawan dari syadz adalah mahfudz. Mungkin cukup sekian aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.